selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita berjumpa di 2 Januari 2022. Hari ini kita akan mengadakan ibadah Villa Kids pertama di tahun yang baru. Jangan lupa siapkan hatinya, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan bersama mama papa dan juga kakak adik dari rumah. Kita akan mulaikan ibadah kita mau angkat pujian Bapa ku datang padamu. Penyembahan kita buat Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Yesus buat tahun 2021 yang sudah adik-adik lewati. Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan terus mampukan, baik dalam pendidikan, baik dalam kesehatan. Oleh sebab itu kita mau katakan di 2022 ini, terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kita buat kasih-Nya. Terima
menyukakan hati Tuhan. Para penyembah Tuhan, kamu hidup dalam penyembahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah menaikkan ucapan syukur, dan kita mau berdoa untuk pembukaan ibadah kita dengan kasih Kristus. Kakak Tony pimpin kita dalam doa pembukaan. Tuhan, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahkan ya Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini kami menyerahkan segenap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa seperti Tuhan sudah memberkati kami di tahun yang lalu, kami percaya bahwa di tahun ini pun Tuhan Yesus akan menyertai, akan memberkati setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih, kami akan memulaikan ibadah kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, biar nama Tuhan Yesus saja yang senantiasa kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh ya Tuhan Yesus ikut ibadah ini. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kakak-kakak yang melayani semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya Kak Valen mau tanya, kira-kira adik-adik di rumah siapa sih yang jadi jagoannya adik-adik? Ayo. Kok nggak kedengaran ya? Yesus. Oh, kalau Kakak Tony Tuhan Yesus ya jagoannya. Yesus dong. Oh, kalau Kakak Esra? Apa ya? Banyak. Power Rangers mungkin Power Rangers. Bukan Power Ranger. Oh, jagoannya Kak Esra bukan Power Rangers. Siapa dong? Apa ya? Yesus kali. Oh, Yesus juga. Jadi berarti kita sepakat kita mau punya satu jagoan yang paling hebat, bahkan lebih hebat dari Power Rangers, dari Batman atau Om Spiderman, yaitu Yesus. Kita mau angkat pujian, Yesus jagoanku. Ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus jagoan kita. Yesus jagoan kita, jagoan kita. Haleluya. Karena Yesus sudah jadi jagoan buat kita semua,
Berarti kita semua ini pahlawan kecilnya Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian, aku pahlawan kecil. Sudah jadi musuh kita, tapi Tuhan Yesus kan sudah jadi jagoan kita, jadi kita nggak boleh takut sama iblis lagi. Kita juga nggak boleh ikut-ikutan jadi anggota membernya iblis. Siap teman-teman? Siap. Oh siap. Kakak Tony janji. Kalau kakak Tony sudah janji, berarti kita nggak boleh lagi nakal waktu sekolah minggu. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, jadi kita mau pasang telinga kita mau siapin hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, ku ingin dengar cerita. tutup mata, lipat tangannya. Nanti yang bawa kita untuk berdoa firman Tuhan Kakak Esra. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kini tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu yang Kau boleh sampaikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Itu boleh Tuhan Yesus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami akan duduk
yang untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi anak-anak, cucu-cucuku semua. Pertama tentu Oma menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Juga kepada guru-guru sekolah minggu yang memberikan kesempatan pada hari ini menyampaikan firman Tuhan buat anak-anak. Wow, haleluya. Nah, Oma akan baca dan anak-anak semua bisa membacanya di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21. Ayatnya yang ke-5. Firman Allah berkata atau tertulis demikian. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Nah, puji Tuhan, di dalam Wahyu pasal 5 tadi kita lihat ada yang duduk. Nah, kata ia itu huruf besar ya, ianya. Itu berarti Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkata, yang duduk di tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Nah, di dalam tahun 2022 ya, hari ini hari Minggu yang pertama. Firman Allah mengatakan bukan saja kita biasanya di tahun baru bilang, "Oh, selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru." Bukan saja cuma itu, tetapi Tuhan menjanjikan akan menjadikan sesuatu atau segala sesuatu itu baru. Kalau kita sampai sekarang ini, walaupun kita tahu ada tahun yang baru, tapi hidup kita hidup yang belum mengenal Tuhan, hidup yang masih belum mengenal Tuhan, belum kenal kasih Tuhan, belum menerima kemurahan Tuhan, kasih Tuhan melalui Yesus Kristus, kita belum disebut baru. Tapi ada satu waktu nanti Tuhan bilang, lihat, Oma dan sekalian semua kita dikatakan Tuhan bilang, lihat, Tuhan atau yang di situ aku adalah Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita masih hidup sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan bilang, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru. Kemudian ditulis juga, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menjanjikan, dan kalau Tuhan berjanji, janjinya itu ya dan amin. Tapi anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, hidup kita ya seperti Oma ini tambah lama tambah tua. Manusia itu dikatakan, firman Allah berkata ya seperti bunga serumput, seperti rumput katanya. Nah, Oma ada kasih tunjuk ini rumput. Siapa yang enggak tahu rumput? Nah, Oma pikir anak-anak semua tahu rumput. Ini rumput ini ya, firman Tuhan juga bilang bahwa manusia hidup itu seperti rumput. Pagi dia hijau, ada bunganya. Tapi pada waktu sore kena panas, kena angin. Apalagi kalau panasnya itu terik. Dikatakan rumput ini menjadi kering. Tuh, coba lihat. Sampai akarnya kering. Jadi kering.
Nah, kehidupan kita manusia itu digambarkan sebagai bunga rumput, sebagai rumput. Oma akan kasih tunjuk, ini ada beberapa contoh. Tuhan menciptakan ini daunnya agak coklat-coklat. Ya. Tuhan menciptakan ini. Nah, kamu lihat nggak nih? Nih, warna bunganya apa nih? Warna bunganya kuning. Warna bunganya kuning. Kemudian Oma kasih tunjuk lagi nih, ada bunga nih. Wah, bunga bakung yang cantik. Ini juga nanti kalau sudah sore besok layu dia, jadi kering. Coba lihat, ciptaan Tuhan begitu hebatnya yang ada di halaman. Ini daun, biasanya daun kan hijau ya. Tapi Tuhan ciptakan supaya jadi indah, daun juga ini bisa jadi merah. Kenapa? Tuhan menciptakan. Tapi ini lagi ada yang hidup di air. Ini namanya sirih ya, sirih gading. Tapi enggak bisa buat nyirih ini. Ini hanya hiasan saja. Ini pun coba lihat rumput-rumput lama-lama jadi bisa jadi kering. Tetapi Tuhan bilang, aku menjadikan segala sesuatu baru. Nanti di bumi yang baru, ya, firman Tuhan bilang semuanya baru. Ada nanti di dalam kitab Wahyu ya, ada nanti Tuhan beri sungai-sungai, kemudian ada pohon-pohon yang setiap kali berbuah, buahnya, daunnya bisa jadi obat. Wah, hebat sekali. Nah, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan, itulah kehidupan manusia. Tapi kita bersyukur kita bisa masuk di dalam tahun yang baru, yaitu 2022. Weh, udah siap 2022. Di dalam tahun yang baru ini, mari saya mau mengajak, Oma mau mengajak anak-anak, bahkan juga orang-orang tua, kakak-kakak, supaya kita juga diperbaharui selalu oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, dibaharui oleh Tuhan Yesus. Hidup kita dibaharui, hati kita menjadi baru. Ya. Dan itu hanya Tuhan yang mampu mengubahkan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Ya, kalau pada hari ada yang namanya Jumat Agung ya. Jumat Agung itu kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Tapi kemudian pada hari Minggunya, ya firman Allah mengatakan ketika orang-orang datang, ada beberapa ibu-ibu datang ke kuburan. Woi, dia lihat kuburannya terbuka. Lalu dia bilang, aduh siapa yang mencuri tubuh Tuhan Yesus? Tiba-tiba, kenapa kamu menangis? Iya, katanya Maria bilang, ada orang mencuri tubuh Tuhanku. Dia tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia enggak tahu, inilah aku sudah bangkit. Kita bersyukur, kita percaya sama Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus. Yang kita peringati juga kematiannya di dalam Jumat Agung. Tetapi dalam Paskah, ya, kita lihat dia bangkit dan kita peringati kebangkitannya. Kalau perayaan Natal ini kita memperingati apa yo? Memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kasihan Tuhan Yesus waktu Bunda Mama Maria ya lagi hamil besar dengan Bapak Yusuf. Dia jalan karena harus pergi ya
ke Bethlehem. Ketok-ketok pintu. Ada apa? Kata yang pemilik penginapan. Saya mau nginep di sini. Aduh, penuh. Pergi lagi ke tempat yang lain. Permisi, kami mau nginep di sini. Coba lihat, nah, istri saya lagi hamil. Aduh, nggak ada tempat di sini. Beberapa kali ya dia mengalami seperti aduh mereka sudah susah. Tapi kemudian ada salah satu penginapan. Oh, tempat kami sudah penuh, tapi ada kandang katanya. Oh, ya sudahlah, enggak apa-apa. Nah, Yesus lahir akhirnya di kandang. Kenapa ya Yesus lahir di kandang? Waktu Yesus lahir, malaikat-malaikat bertempik sorak, dia nyanyi satu lagu yang sukacita. Lalu dia bilang, hei, lihat gembala-gembala, itu ada juru selamat lahir di kandang di Bethlehem. Oh, mereka pergi ke kandang supaya gembala-gembala yang tidak kaya, gembala-gembala yang sederhana, dia datang menyembah Tuhan. Nah, dia datang menyembah kepada Tuhan. Ingat nggak waktu Tuhan Yesus lahir itu ada Herodes. Ya, ketika orang Majus datang sama Herodes, mau kemana kamu? Kami mau datang menyembah raja. Hah, kurang ajar, ini ada raja baru. Siapa dia? Di mana mereka? Lalu mereka panggil ya ahli-ahli Taurat. Oh, lahir di Bethlehem katanya. Oh, kalau gitu bunuh itu anak-anak di bawah umur 2 tahun. Waduh. Tapi apakah Tuhan membiarkan Yusuf dan Maria dan bayinya? Enggak. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Ya suruh sama Yusuf, pergi. Jangan lagi di sini. Tuh Herodes mau bunuh anak-anak. Singkat cerita Tuhan pelihara. Dan ketika Yesus ada di dalam dunia, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang mati, ya kan? Lazarus yang mati. Yesus menolong waktu dia khotbah, murid-murid Tuhan, aduh ini orang banyak banget nih. Bagaimana mau kasih makan ini? Kalau mereka turun ke kota, udah jauh, mereka udah capek, udah 3 hari mereka mendengar khotbahnya Tuhan Yesus. Kemudian ada satu rasul namanya Andreas. Oh ini Tuhan, ada anak kecil nih, coba lihat tuh. Anak kecil bawa roti katanya. Oh ya, kalau anak itu tidak mempersembahkan sama Tuhan Yesus tidak terjadi mujizat. Tapi anak ini menyerahkan rotinya, lalu ikannya. Wah, terus Tuhan Yesus berdoa. Tuhan berkati. Lalu 5.000 orang laki-laki dewasa gitu. Belum lagi ibu-ibu, belum lagi anak-anak. Semua makan sampai kenyang. Ada lagi lebihnya. Dahsyat gak Tuhan kita? Dahsyat. Nah, anak-anak yang dimanapun yang mendengar firman Allah ini, ayo tepuk tangan sama buat Tuhan Yesus. Oh. Ya, karena Tuhan Yesus memang dahsyat. Tuhan sanggup memberikan makan 5.000 orang. Tuhan juga sanggup menolong kalian. Asal kalian apa? Cinta kepada Tuhan. Bangun tidur, terima kasih Tuhan Yesus. Jangan bangun tidur anak-anak bilang, mama minta roti, mama minta makan, mama minta nasi goreng. Enggak, berdoa dulu, amin. Ya, sampai sepanjang hari kita jadi anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran sama kepada orang tua, menjadi anak-anak yang rajin belajar, ya, supaya berhasil nanti sampai besar, jadi anak-anak yang selalu takut sama Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan yakin orang tua kalian juga akan diberkati.
anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat di tahun yang baru ini, mari anak-anak kita punya semangat yang baru di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita punya kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan. Kalau dulu malas-malas sekolah minggu, apalagi sekarang ya sekolah minggunya online. Ayo siapa yang suka buka online sekolah minggu? Nah, kalian bisa bilang masing-masingnya, saya Tuhan. Tuhan memberkati kalian. Ya, kalau misalnya mama lupa, mama tolong buka dong itu di YouTube. Sama di mana lagi Kak Win? Hah? Di Facebook, apa lagi? Oh, YouTube sama Facebook. Wih. Kalau ada yang enggak punya Facebook, enggak punya YouTube, datang aja ke sini. Nanti ditayangkan lagi gitu ya. Nah, anak-anak, jadi cari Tuhan. Ya, karena cuma Tuhan yang bisa menjadikan segala sesuatu baru. Ya. Hidup yang baru, hidup yang cinta. Kalau tadinya malas-malas, Tuhan tolong saya mau mempunyai hidup yang cinta Tuhan. Nah, Tuhan akan perbaharui hati kalian. Tuhan pasti tolong semua. Puji Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan terus bekerja. Roh Kudus akan memberikan kekuatan sehingga kita bisa menjadi menyenangkan hati Tuhan dan orang lain seperti bunga ini. Nah, bunga ini kan cantik. Memang dia nanti besok layu. Ya. Tetapi selama diberi kesempatan, bunga ini juga memberikan keindahan. Bagaimana dengan kalian? Biarlah kita juga memberikan menjadi indah di pemandangan Tuhan, di pemandangan di orang tua. Kalau dulu siapa ya kira-kira? Ali, bukan Om Ali ya. Ada yang tidak ada namanya di sini siapa ya, Kak Win ya? Kak Win aja dah. Hey Win, misalnya nih Kak Win ini masih kecil. Tolong belikan garam nih mama nih. Wah, karena Win kecil ini sekarang sudah gede. Yang kalau Win ini, oh ya mama. Oh dia pergi ke warung, belikan garam ini mama. Nah, sudah mulai besar. Ayo cepat pagi-pagi bangun. Pergi sekolah minggu kalau sudah keadaan sudah menjadi normal. Nanti sekolah minggu lagi jalan lagi kan. Atau sekarang ini ada sekolah minggu di siang-siang hari ya. Atau waktu orang tua kebaktian ada sekolah minggu juga di sini. Ayo semangat. Kalau di sekolah minggu jangan main-main, jangan ganggu teman. Ya kan? Tuhan menolong kita menjadi anak-anak yang semakin hari semakin cinta kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, rajin belajar. Jangan cuma rajin buka ini apa YouTube terus sampai malam, sampai pagi. Waktu pagi-pagi bangun ngantuk, enggak sempat sembahyang. Bagaimana? Iya, enggak ya. Kita jadi anak yang manis, anak yang cinta Tuhan dan menghormati orang tua, menghormati guru, belajar rajin. Ya. Di rumah juga rajin, bantu orang tua. Kalau kakak mungkin orang tua bilang, "Kak, jaga adiknya, mama mau masak." Jaga adiknya bukan dicubit, tapi dijaga dengan penuh cinta. Ya, Tuhan memberkati. Iya, mari kita berdoa. Kita tutup ibadah ini dengan doa. Nyanyi dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Wah, ini nih omaknya ini sudah lupa nyanyian ini. Tapi kita berdoa saja. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk hari yang indah. Pada hari ini kami dapat menerima firman Tuhan. Biarlah Tuhan jadikanlah kami hati yang baru,
hati yang cinta kepada Tuhan, hati yang menghormati orang tua, mengasihi saudara-saudara, kakak dan adik, dan suka dan rajin belajar, membaca firman Tuhan, sehingga Tuhan, hati kami terus ya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dibaharui hari demi hari, sehingga Tuhan, apabila kami kelak dewasa, kami juga tetap cinta Tuhan. Terpujilah nama-Mu buat Tuhan, berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati Tuhan Yesus guru-guru di sekolah juga. Dan Tuhan kiranya juga menolong teman-teman kami Bapa. Sehingga Tuhan, semua teman-teman kami juga ya Tuhan, boleh menerima kasih-Mu yang besar dalam hidup mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan memberkati kiranya semuanya. Dan kami sudah berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.